Perkenalkan, nama saya Gregorius Agung. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Filsafat dan Teologi Matang Siantar. Pada kesempatan kali ini melalui mata kuliah Filsafat Budaya, saya ingin memaparkan sebuah materi mengenai simbol. Dan judul yang saya angkat ialah simbolisasi dalam sistem perkawinan orang Tetum di Timur-Timur. Jadi suku Tetun atau suku Tetum merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, suku ini berada di Timur-Timur Nusa Tenggara Timur (NTT). Suku ini juga menjadi suku yang terbesar di negara Timor Leste. Banyak sekali kearifan budaya yang dapat dipelajari dari suku ini. Sistem perkawinan dalam suku ini menjadi salah satu simbol yang coba kita gali bersama, karena sistem perkawinan dari suku Tetum ini tergolong unik dan syarat akan pesan moral. Secara umum, sistem perkawinan dalam suku ini ada dua jenis perkawinan, yakni perkawinan patrilinear dan matrilinear. Walaupun demikian, dalam sistem perkawinan, suku Tetum mengenal ada tiga jenis perkawinan, yakni Feton Oan, yaitu perkawinan antar saudara kandung; Oan Susun, perkawinan antar ayah dan anak kandungnya; dan Oan No Inan, yaitu perkawinan antar ibu dan anak kandungnya. Dan jika sampai ketiga jenis perkawinan ini langsung, maka pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut akan dikucilkan dan dianggap sebagai binatang oleh suku Tetum. Dalam video ini saya tidak menjelaskan secara detail ketiga jenis perkawinan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya lebih berfokus kepada sistem perkawinan patrilinear suku Tetum dan berusaha memaparkan simbolisasi dari proses perkawinan yang terjadi di dalamnya. Kebanyakan suku di Indonesia menjadikan perkawinan menjadi salah satu peristiwa adat yang harus dilalui. Orang Tetum di Timur-Timur juga menjadikan perkawinan sebagai kegiatan adat, sebagai simbol persatuan yang berhubungan satu sama lain yang menjurus kepada penciptaan. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bersatu untuk menciptakan makhluk manusia yang baru. Pengambil istri dan pemberi istri bersatu untuk menciptakan saling keuntungan upacara. Nah, dalam kesempatan pernikahan berlangsung, ada unsur ketiga yang terlibat, yakni roh nenek moyang. Manusia dan roh nenek moyang bersatu untuk menjamin agar kedua persatuan itu subur dan untuk membantu roh nenek moyang agar senang di dunia lain. Perkawinan orang Tetum mempunyai 4 tahap upacara. Tahap pertama itu kedua pasangan harus meminta restu kepada kedua orang tua mereka. Jika restu itu diperoleh, maka kedua ayah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu bertemu dengan tidak formal untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam proses perkawinan selanjutnya. Hal-hal yang dibicarakan adalah berkaitan dengan halangan politik dan juga kekerabatan yang serius. Nah, jika tidak muncul masalah, maka perkawinan akan dilangsungkan dengan cara husu veto, di mana ayah si pengantin laki-laki melakukan kunjungan resmi ke calon rumah menantu untuk memulai upacara hafoli, di mana upacara hafoli itu adalah upacara penyerahan mas kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap kedua, persetujuan yang telah dicapai, yakni berupa mas kawin, itu kemudian dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dimana pihak perempuan ini terwakili oleh ayah si gadis. Nah, dalam kesempatan itu pihak laki-laki dan pihak perempuan memasuki rahim rumah perempuan. Nah, jadi rumah perempuan ini merupakan simbolisasi dari rahim seorang ibu. Calon pengantin laki-laki adalah orang terakhir yang masuk ke rahim perempuan yang dipadati orang. Ia harus berusaha berjuang menuju tikar tempat duduk calon istrinya dan harus duduk di sampingnya. Tikar ini juga nantinya akan dibawa oleh calon istrinya ke rumah mereka yang baru. Di atas tikar itu mereka akan bersetubuh, dan di atas tikar itu pula perempuan itu akan melahirkan buah dari persatuan mereka. Nah, pada tahap kedua ini ada salah satu upacara yang khas, yakni mengunyah sirih. Kedua calon pengantin turut dalam mengunyah sirih, kemudian saling menukarkan adonan sirih yang telah diolah dalam mulut. Nah, pertukaran adonan tersebut menyimbolkan persatuan menggantikan perpisahan. Inilah sebabnya ada lambang Tetum, yakni angka 3,
dan angka 7. Angka 3 berulang pada jumlah daun dan buah pinang dan pada jumlah orang yang duduk di atas tikar. Sedangkan angka 7 berlaku khusus untuk jumlah daun dan buah yang diletakkan di atas kain suci. Nah, untuk membenarkan peristiwa ini, maka pendeta perempuan yang merupakan ibu dari si gadis ini itu berdoa, dan dalam doa itu terdapat penyebutan napas dan tiup untuk membangkitkan gambaran mental tentang roh nenek moyang yang memasukkan kesuburan ke dalam tubuh pasangan itu. Tubuh mereka yang subur dihubungkan dengan tanah yang subur. Nah, pada tahap ketiga, pemberi istri atau pihak perempuan ingin sekali menjamah tangan ke atas barang-barang simbolis atau mas kawin yang sudah disiapkan oleh pihak laki-laki seperti kuda, kerbau, dan 50 keping petaka. Nah, untuk memastikan bahwa barang-barang ini sudah ada, maka ditugaskanlah seorang agnate yang telah dipilih ayah si gadis untuk memastikan bahwa barang-barang itu sudah ada dan sudah bisa diterima oleh pihak perempuan. Nah, ketika sudah bisa dipastikan bahwa semua barang-barang itu sudah ada, maka pendeta, yakni ibu dari si gadis ini, keluar dari rahim perempuan untuk memanggil tua-tua dari kedua belah pihak, dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, untuk masuk ke dalam rahim untuk saling melantunkan kata-kata adat, ya seperti pantun adat begitulah, dimana kata-kata ini syarat dengan simbol-simbol. Nah, contohnya itu kata tanah dan kata padi. Nah, kata tanah ini secara simbolis itu adalah padanan rahim sang istri, sedangkan kata benih, padi, itu merupakan padanan sperma sang suami. Nah, dari sini maka panenan padi sama dengan anak-anak mereka. Nah, pendeta juga memohon kepada roh nenek moyang untuk menjauhkan kedua pasangan ini dari mara bahaya dan memohon agar persatuan seksual dan afinal bersifat kreatif. Nah, persatuan dengan roh nenek moyang harus berhasil agar persatuan yang lain berhasil pula. Ketika pendeta berbicara kepada pasangan pengantin itu, ia mewakili roh nenek moyang maupun orang-orang tua perempuan dan lelaki dari kedua garis keturunan. Tahap keempat merupakan puncak tahap dalam perkawinan, yakni penyerahan emas kawin yang luar biasa dan acara makan yang diadakan untuk kedua belah pihak dan para tamu yang diundang. Nah, tahap keempat dilaksanakan lebih santai ya dari tahap-tahap sebelumnya. Sesudah hadiah perkawinan diserahkan, maka kerabat dari kedua belah pihak itu makan bersama di rumah yang sementara dibangun kelompok perempuan. Nah, ritus yang merupakan makan bersama ini atau kenduri melambangkan integrasi kedua jenis kelamin, kedua garis keturunan, dan roh nenek moyang dengan manusia. Kegiatan tambahan yang utama dalam kesempatan itu adalah bercerita. Jadi cerita-cerita yang hendak diceritakan juga cerita yang membangun persatuan dan mengandung pengajaran moral. Oke, saya pikir sudah kita melihat simbolisasi dari sistem perkawinan suku Tetum yang syarat akan pesan-pesan moral ya. Nah, dan perlu juga kita ketahui bahwa budaya menjadi bagian dari proses humanisasi. Nah, mengenal dan memahami budaya berarti mau mengakui dan menghargai proses perkembangan manusia dari setiap tahap kehidupan dan menggali serta menghidupi warisan budaya yang baik untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Manusia tidak terlepas dari budaya. Nah, manusia itu hidup dari budaya dan hidup di dalam budaya. Nah, kepribadian seseorang, kepribadian manusia itu terbentuk dari budaya yang ia alami semasa hidupnya. Dengan mengenal karakter seseorang, kita dapat mengetahui dari mana asal orang itu. Karena budaya menjadi bagian integral dalam hidup dan merupakan representasi dari kehidupan sebuah kelompok, maka setiap budaya yang berkembang selalu mengarah kepada suatu kebaikan yang mutlak, atau boleh dikatakan bahwa sebuah kebudayaan selalu mengarahkan manusia kepada proses humanisasi. Nah, semoga video ini berguna untuk kita dalam proses kita untuk semakin menjadi manusia yang betul-betul manusia, dan semoga video ini juga membantu kita untuk semakin menghargai perbedaan di antara kita, khususnya perbedaan budaya yang berada di negara kita ini.
dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Terima kasih.